Sobat Barbar, Bartender Barista Indonesia. Welcome back to our channel. Oke. Bartender Barista ID YouTube channel. Oke. Balik masih lagi bersama kita. gua dengan gua Mail dan ini teman gua Ferdi. Ferdi. Nah, ini adalah dulunya bekas bintang tamu di sini dan sekarang menjadi host paten di Yeay. kemarin udah tanda tangan kontrak ya kan. Langsung ditantangin sama direktur BNB siapa? Bang Bima. Bang Bima. Thank you Bang Bima. Oke, kita sebaiknya lepas masker aja ya. Oke. Kemarin kita udah disuntik rabies ya. Tapi. Nah, ya. Oke, dan kita sudah ada sertifikasinya ya kan melalui MUI. Sertifikasinya nanti ada di bawah ini nanti. Oke. Jadi kita nggak perlu ngeluarin lagi. Kita pakai ini aja nih. Sanitizer dulu. Oke. Kita perlu jaga jarak kan? Boleh. Jaga hati juga boleh. Iya. Ya, jangan Iya. tikung lagi. Next. Oke. Kali ini kita mau ngebahas apa Bang Peti? Kali ini kita akan membahas COVID, dampak dari COVID. Nah, fase kedua ya. Iya. Bukan 19 lagi, itu udah lewat 2 tahun lalu. Oh, sudah lewat ya? COVID fase kedua. Oh, fase Ya kedua. kan? Di mana Indonesia sudah banyak yang lockdown lagi, PSBB lebih diperketat lagi. Jam malam Jadi si COVID ini mulai. sudah berkolaborasi ya? Atau memanipulasi atau gimana ya? Nah, nanti kita bahas aja bareng-bareng sama teman-teman kita. Nah, nanti kita. Karena- Oke, gimana? Karena kita juga ngundang berbagai narasumber nih Itu sekaligus teman-teman kita dari juga. BNB ya. Iya, teman-teman di bekerja F&B hospitality. yang berkecimpung juga di hospitality. Kita akan tanya jawab yang pasti ya. Iya, benar. Tanya jawab mengenai dampak Dari fase kedua ini ya. Fase kedua ini. Oke. Untuk Karena gitu yang sebelumnya aja itu udah parah juga ya. Dan sekarang lebih banyak lagi dan iya. COVID tersebut juga sudah banyak virus-virusnya itu lebih dahsyat lagi. Benar. Terus Delta yang menyerangnya tuh Ada berbagai jenis ya. berbagai Ada jenis. berbagai jenis. nanti kita bahas ya. Oke. Nanti kita akan panggilkan dan tetap saksikan YouTube channel Bartender Barista ID dan tonton terus videonya. Oke, next Jangan video. lupa subscribe, pencet tombol lonceng, like and comment. Oke guys. Nonton juga. Oke guys, tonton terus video selanjutnya. Welcome back sobat obat. Nah, kali ini di depan kita udah ada narasumber yaitu teman-teman dari BNB Bartender Barista Indonesia. Mereka ada pengalaman member. Sekaligus mereka juga bekerja di hospitality F&B. Nah, langsung aja Bang Ferdi kita perkenalin. Atau sebaiknya kita buka masker dulu. Buka ya? masker dulu aja kali ya. Karena kita kan udah aman nih. Kita melalui prokes ya. Iya. Sekarang sebelum sini kita sudah menjalani swab antigen. Oke deh. Antigen ya Bang ya? Insyaallah. Antigen ya. Antigen dulu dah. Anti oksigen ya kan. Minyak nyong ya? Oh, Iya. biasa itu. Jangan diminum, Pak. Itu alkohol nanti mabuk. Minyak tajin. Oke. Oke, Bang Peti gimana? Kita perkenalkan teman-teman kita dulu dari hospitality yang ada di beberapa tempat khususnya di ibu kota ini Beberapa yang negara ya kan, khususnya sudah Indonesia. terkena dampak. Kita akan tanya lebih jelasnya lagi. Oke, yang Dalam. pertama kita ada Bang Ambon. Iya. Perkenalkan. Iya. Perkenalkan Bang Ambon. Perkenalkan, nama saya Ambon, biasa dipanggilnya Ambon. Sekarang kerjanya di PT Group Indonesia, Hero Group Indonesia. Tapi kalian yang sudah menonton video BNB, nah ini pernah menjadi narasumber juga ya. Kita pernah interview Bang Ambon. Sebaiknya kalian nonton sebelum nonton ini, nonton yang satunya lagi. Pasti kenal. Oke. Asli Ambon nih. Kalau orang Asli Ambon Ambon. nonton ingat Ambon nih. Nah, yang kedua siapa Bang Ferdi? Yang berikutnya ada Bang Ojit. Ini udah nggak asing ini ya. Sudah nggak asing lagi. Terkenal di Tanah Abang. Raja Copet. Iya. Kamu udah hijrah. Oh, sudah hijrah ya Bang Ojit ya. Jadi begal. Serem lagi. Intermezzo. Termeja aja ya guys, ini sebenarnya orang baik. Oke, ya selanjutnya ini juga host kita. Host kita ya, yang sudah beberapa abad vakum dikarenakan kenapa Bang Bayu itu bisa vakum itu? Itu biasa biasa aja sih. Kayak
setiap hari karena dia senam otak. Oke, mungkin di sini biasanya gua jadi host, tapi gua hari ini di-hostin ya. Diosin, iya. Oh, iya, Diosin, iya, iya. diosin. Oke, Dia berpaling cinta sama Bang Pedi sekarang. lebih bagus. Maaf nih. Ya oke. Mungkin yang belum kenal perkenalin Kayaknya kebanyakan saya. nih suntiknya pastiin ini. Iya, lebihan. Kelebihan. Iya, kita break ya. Fokus. Oke, yang mau kita tanya di sini. Pertama dari Bang Ambon, masalah dampak dari si COVID Fase kedua ini ya. pasca kedua ini, apa sih dampak dari Untuk COVID kali ini, untuk untuk kali kali ini ini. di outlet Bang Ambon sendiri itu, dan penanganan atau solusi seperti apa untuk menangani si COVID gelombang kedua ini? Gelombang kedua ya? Itu gelombang apa semester ya? Tsunami. Oh iya. Oke, Bang Sekolah Ambon. belum buka, Datangnya Pak. tahun Sekolah ya. belum buka. Ya, Mari jadi Bang Ambon. dampaknya ya sangat luar biasa ya untuk kita ya, kayak kalangan F&B gitu kan. Jadi yang pertama pengurangan karyawan udah pasti itu. Pasti, udah pasti. Padahal Mau di nggak mau fase pasti sebelumnya- dikurangin, Di iya. fase sebelumnya itu udah ada pengurangan. Jadi yang awal-awalnya itu seperti kurangin ya karena memang sales nggak dapet ya kan. Mau nggak mau akhirnya karyawan yang dibebanin, jadinya pengurangan karyawan gitu. Terus yang kedua juga ya sama sih Bang, intinya mah sepi udah, sepi aja gitu. Itu kira-kira berapa persen Bang turunnya Bang? Waduh itu drastis banget ya. Karena kan fase sebelumnya itu 50% ya, dan pengunjung Iya. itu harus 50%, dan sekarang itu 25%. Jadi benar-benar nggak dapet banget, biarpun cut dine-in-nya itu 25% ya, tetap restoran tetap buka tapi dengan kapasitas yang 25% tetap aja nggak bakal menutup gitu. Kasihan sama karyawannya, lebih Iya, kasihan iya. lagi juga sama ownernya ya. Iya. Karena untuk operasional kosnya pasti tinggi. Oh iya. Kasihan sama dapur kita dong. Waduh, nggak ngebul Bang dapur jadi ya. Bakar aja rumah orang. Ngebul. Oke, lalu untuk solusinya sendiri bagaimana Bang Ambon? Untuk karena ada pengurangan atau kebijakan dari perusahaan untuk staffnya sendiri itu bagaimana sih? Jadi Kalau untuk- di tempat Bang Ambon ini, Untuk solusinya mungkin kebijakannya itu di schedule-nya Bang. Jadi daripada kita harus mengurangi karyawan yang tidak masuk gitu kan. Jadi untuk schedule-nya lebih banyak untuk liburnya gitu daripada masuknya. Mungkin yang kayak in out gitu ya? Iya. Yes. Jadi yang Seminggu ya? iya, yang seminggu itu harusnya kita masuk 6 hari libur 1 hari. Jadi masuk 3 hari libur 4 hari. Oh, bukan masuk 1 hari libur 6 hari. Oh, Berarti Aduh. berdampak pada salary ya. Iya, benar sekali. Oke, dan kita lanjut untuk Bang Ocit. Bang Ocit nih, Hey. kalau dampaknya di tempat Bang Ocit apa nih? Kalau buat tempat saya sih bukan dampak penyakit ya. Iya. Ini virus. Kalau buat yang pertama sih kita masih lumayan lah buat di FMB. Ini virusnya apa, janda atau gimana? Virus yang kemarin lewat. Tapi lancar kan Bang? lancar. 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 Kalau itu udah lancar. Itu kewajiban anak FMB. Oh iya. Oke, balik lagi ke tema Bang. Ini kita kemana-mana beda ini nanti. Beda ini nanti. Oke lanjut. Jangan bawa ritual ya. Jangan. Jangan bahaya. Soalnya kita pernah ini ya, bikin podcast tapi itu lucuan aja. Ya begitulah. Nah, kembali lagi ke fase Kalau menurut gue sih FMB sekarang sih lebih parah dari yang pertama ya buat PSBB sekarang ini. Kalau yang kemarin pertama tuh mendingan. Ya tadi Bang Ambon bilang juga lebih banyak dari omset dari owner, dari lingkungan juga. Cuman buat anak-anak FMB tetap semangat lah. Biar karyawan dikurangin atau diliburkan atau masuknya sering, jarang-jarang, tetap buat Ini yang FMB benar semangat. sering apa jarang-jarang Bang? Nah, jarang-jarang Oh, jarang-jarang, ya. iya. Sehari masuk, Iya. besok nggak masuk lagi, besok lagi masuk PHK deh. Oh, iya benar. Ya kan? Cuti seumur hidup. Nah, cuti seumur hidup. Tapi memang yang dua ini COVID memang lebih parah dari pertama ya. Saya ngerasain juga. Yang kemarin kita ada enggang, yang kedua ini lebih parah yang pertama. Itu aja. Tetap buat saya sih semangatnya parah yang lebih pertama bagus. atau yang kedua?
Ya lebih parah kedua lah. Kedua. Kan saya bilang lebih parah dari. Bang biasa aja dong, jangan ngajak berantem, ngegas begitu. Cuma saya gerak. Oh ya gitu ya. Mungkin ya. Kalau di bar, kalau nggak di PPMB, kalau nggak gitu, yang ada botol layang. Oh iya benar iya. That's right. Bukan botol diminum. Dalam artian gini ya, parahnya saat kita sekarang udah mulai melaju, kita mulai naik lagi ya kan, Ya, betul. grow up lagi, berkembang lagi, PMB bahkan udah banyak yang mau buka lagi kan, lowongan udah banyak, tiba-tiba datang lagi tuh serangan kedua, COVID Yang bikin kita down. lebih down lagi, ya kan, yang tadinya owner udah investasi, ya kan, untuk kedepannya, untuk buka cabang-cabang akhirnya harus tutup kembali lagi. Nah itu sih dampak yang sekarang ya, apalagi sekarang lebih ketat lagi untuk PSBB-nya. Iya, itu dia. Yang saya bilang tadi lebih parah dari yang awal PSBB, virus corona yang pertama. Kita masih nggak ada renggang. Nah, setting kedua dari perusahaan-perusahaan untuk kedepannya akhirnya tarik dampaknya PSBB yang kedua lanjut. Jangan sampai ketiga ya. Nanti hitung-hitungan lagi. Nah, Ya bingung. Jadi lihat ini rumus. Nah, itu dia. COVID naik kelas. Nah, naik kelas. Nah, Oke. lulus enggak? Enggak. Kita tetap semangat. Lalu untuk solusinya bang, apa yang dikasih solusi dari perusahaan ataukah sama kayak Bang Ambon, pengurangan jam kerja atau harus ada yang dirumahkan dahulu atau bagaimana di tempat Bang Wajid sendiri nih? Oh iya, kalau buat saya sih solusinya buat karyawan yang tadi Bang Ambon bilang, buat anak FMB tetap semangat. Kalau untuk misalkan dia ataupun dirumahkan, Bang, nggak nyambung. enggak kan? Ini kan Gini, maksud saya solusi dari perusahaan, kebijakan dari perusahaan, Kebijakan untuk para dari- staff. oh iya, sorry. Abang mabok kecimbung ya, abang ya? Jadi fase kedua ini, Nah, apakah ada peraturan baru dari perusahaan? Ya. Kebijakannya. Kebijakannya. Karyawan. kalau saya sendiri sih saya merasakan ya, kalau kebijakan dari perusahaan minta buat perusahaan Baik, tetap- sambut bang. Udah. Ya terus. cuma saya ngomong dulu nggak ada kuatnya. Oke lanjut. Ya, Oke, kita buat kebijakan dari perusahaan tetaplah pertahanin lah untuk karyawan gitu doang. Karena buat ujung tombaknya ini kita karyawan. Yang ada yang punya solusi buat di FMB ini ujung tombaknya karyawan. Benar. Jadi Ya. perusahaan tanpa karyawan, Tanpa perusahaan itu nggak akan maju. Nah, Berarti aset ya bang ya? aset tetap Karyawan jangan itu aset. karyawan tetap jangan sampai liburnya keterusan. Ya, itu tanda tanya. Saya juga ngalamin. Cuti Cuman seumur hidup. Nah, Tapi kan kalau begitu bang, perusahaan kan kasihan juga. kalau dibilang kasihan cuma lebih kasihan. Ya. Jadi harus ada Solusinya yang penting pertahanin karyawan gitu loh. PSBB ini tutup bakal kita akan memajuin perusahaan punya bapak inspektur yang baru lagi, ya kan? tetap Itu dong, tetap semangat lah ya. tetap semangat dan buat karyawan juga tetap semangat. Iya iya oke. Yeay, Bang Wajid mulai benar. Aku bingung kayaknya yang lain kalau kemarin. Tapi nggak apa-apa, itu bagus. Itu sebenarnya motivasi bagus. Motivasi, inspirasinya Oke bang. oke, kita lanjut ke Bang Bayu. Bang Bayu. Nah, Bang Bayu sendiri gimana dampak untuk COVID fase kedua ini? Dampak apa nih? Buat tampak ya. Oh iya, Bukan cuma penyakit. Penyakit anak ya. Ya, sekali seumur hidup. Iya. Sorry bro, sorry. Nah, Oke, Bang. ini yang gua tunggu. Apakah Bang Oke. Bayu mengundurkan diri untuk punya yang istri kedua? Gimana? Oh jangan, satu aja nggak habis. Saya dulu tangga bang. Saya dulu tangga. Saya dulu tangga. Satu aja nggak habis, gimana mau dua? Balik lagi ke tema. Balik lagi ke topik ya. Oke. Dari Bang Bayu sendiri. Iya, gimana tuh? Dampak dari COVID ini untuk di perusahaan apa dan apa kebijaksanaan dari perusahaannya Wah, untuk para kalau- staffnya. Kalau untuk dampak sih mungkin luar biasa ya. Luar biasa ya. Luar biasa nih, luar biasa. Ya kurang lebih 70% kita bener-bener down abis. Down abis. Dalam
Soalnya Bang Bayu biasa di luar ya? Ya di luar. Luar dalam, gitu aja. Luar dalam pokoknya. Jangan kebanyakan di dalam ya. Oh, jangan, ntar pusing sendiri, Oh, iya. bingung. Ya. Ini acara apa sih? Ya, kembali ke topik. Balik ke topik. Topik indah itu loh. Ya. Untuk dampak ya luar biasa. Terus untuk kebijakan perusahaan, ya kan? Ya untuk sementara ini masih tutup, benar-benar masih tutup, masih dirumahkan. Nah, Ada jaminan nggak untuk Bang Bayu? ada jaminan, jaminan keikhlasan. Nah, itu dia. Banyak banget. Itu yang paling susah. Jaminan keikhlasan. Oh gitu aja. Ya. Harus belajar dari Bang Sabar ya. Ya, ya gini, kita ambil positifnya aja ya, jangan negatifnya. Positifnya kita gini, mereka orang, owner atau pemilik yang punya saham, mereka orang pun ketar-ketir. Gitu. Iya. Belum tentu yang kita lihat mereka orang enak, tapi mereka orang tuh kebelit utang. Oke. Entah mungkin mereka orang jual saham, ya kan? Atau mungkin dia kelilit utang sama bank. Ya kita orang sebagai partner atau karyawan lah Sambil partner, berbincang lah. kita tonton TV ya. Ayo, boleh? Supaya ada di- Iya, sekarang Ya, kita langsung. ini deh. Langsung kita bercerita. Kemana Pak Put deh? Itu gimana Bang? Lanjut yang Bang. Ya tadi kayak macam karyawan kita mau nuntut begini-begini, kalau yang berpikir kita positif, jangan dilihat mentang-mentang oh, owner kok pemilik Duitnya kok banyak, ya duitnya kan? banyak, ya Owner kita pusing nggak juga. tahu di balik itu Apa dia punya tanggung jawab. utang? Nah, tanggung jawab dia kan satu mungkin entah dia kebelit utang sama bank, kedua mereka orang jual saham, belum lagi tanggungan karyawan, belum lagi cost dari operasional. Tambah lagi COVID ya. Nah, nambah lagi COVID, jangan dipikir enak gitu loh. Jadi ya saran saya solusinya ikhlasin aja, ya, terima nasib gitu loh. Yang penting Kalau kita kan mungkin pemikiran kita cari uang hanya untuk keluarga kita, mungkin cuma beberapa orang. Tapi Iya. kalau owner itu kan dia cari uang tapi untuk beberapa kepala termasuk kita sendiri, Iya, betul. karyawan juga untuk bayar uang. Mungkin pemikiran orang tuh lebih berat lagi ya, frustasi juga kan. ya itu sih Tapi kalau kalau keuangan dia udah ya ini sih poin dari saya. Mohon maaf. Kayaknya serius nih. Iya. Kita lagi serius. Kita lagi serius. Kayaknya bagus nih. Iya, Kita lagi serius. Iya, dekat kita. Coba Bang, kalau Kok jadi bercanda? Kenapa kita jadi tegang? buyar nih. Buyar nih. Mas, tolong AC-nya Mas nyalain Mas. Baik. lanjut. Saya lupa sampai mana tadi? Sampai di Owner. Oh, owner. Ya, sampai di owner. Iya, owner saya udah pulang sih. kayaknya. Poin-poin owner ya. Oh iya, poin-poin owner. Ya, ke satu kayak tadi dia berat mungkin ngebebanin masalah salary gaji kita, Finansial. pendapatan, iya finansial contohnya. Dan kalaupun kita mau nuntut harus begini, ya kalau berpikir positifnya kita pikirin juga jauh gitu loh. Gimana dia mikirin kita biaya operasional, sewa gedung, Food cost jadi ya. Nah, food benar. Yang ada bukan mangkas budget. Nah, ya. Makin ngebuntingin itu. Bengkak. Kasihan. Kita mau nuntut itu kalau yang kita berpikir rasional ya. Kita berpikir jangan negatif. Kalau negatif tiap orang kita ketemu ini mikirnya negatif mulu entar. Bener. Cobalah berpikir positif. Gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa nuntut banyak. Biasanya juga ngomongin negatif, Pak. Jangan. Positif. Oh, positif. Ntar lu bingung sendiri. Ya kan? Positif Ini di bawah cerita ini. Positif. Positifnya positif apa dulu ini? Makanya kan tadi gue bingung sendiri ntar lo kalau udah positif. Pak, positif. Oh gitu. Soalnya Wisma Atlet penuh, Pak. Oh ya udah. Ntar kita bawa ke Grogol. Sumber waras. Berarti memang kalau kebijakan seperti yang tadi Bang Ambon bilang mungkin pengurangan jam kerja ya. Iya. Namun salary dipotong mungkin itu lebih bijak kan. Ya mungkin Ya mau itu nggak mau salah harus satu seperti itu. alternatif ya, Bang. Salah satu Alternatifnya. alternatif. Biar nggak saling merugikan dan nggak saling menguntungkan, biar balance. Gitu loh. Balance itu sih buat berpikir kita rasional aja. Ya kan? Positif aja, jangan berpikir negatif. Jadi intinya yang perlu kita Evaluasi bawahi lagi lah. untuk diri kita Garis itu bawahi. kita harus punya Betul. ilmu ikhlas gitu ya Bang. Betul. Menghadapi
corona lebih gelombang mendekatkan kedua. diri kepada Tuhan. Ikhlas bang. Oh, biasa aja bang. Itu Umat hanya ini. biasa aja bang. Ini orang umat kayaknya nih. Oke, untuk lebih jelasnya seberapa besar Parah sih ya? dampak dari si COVID ini untuk Pasuruan ya. wilayah Indonesia ya, untuk wilayah Indonesia. wilayah Kita akan Indonesia. lihat Kita nonton video-video yang sedang viral sebenarnya ya, sedang viral Ya. dari mungkin 2 tahun ini selama COVID ini. Kurang lebih. Viral. Kurang lebih, Tentang kurang lebih. banyak yang terjadi tentang COVID. Kita lihat aja langsung. Oke. Nah, di sini kita lihat Tenaga kesehatan banyak dan tenaga kasus-kasus penunjang tentang kesehatan menjadi COVID garda ya. terdepan Mungkin dalam perang melawan pandemi. Mereka berisiko tinggi tertular dan tidak sedikit yang kehilangan jiwa raganya demi tugas kemanusiaan. Risiko ini pula yang ditanggung oleh perawat Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta, Lisa Putri Noviana. Lisa menjadi nakes Rumah Sakit Wisma Atlet pertama yang meninggal dunia akibat COVID-19. Kamis lalu yang mendapatkan penghormatan terakhir dari ratusan koleganya di Wisma Atlet. Lisa meninggal pada usia 33 tahun, meninggalkan suami dan 3 orang anak. Jenazah yang dimakamkan di kampung halamannya di Cilacap, Jawa Tengah. Resiko karena kasusnya apakah melonjaknya tinggi karena penyalahgunaan ini? Harusnya datanya benar-benar, tapi karena banyak penyalahgunaan jadi datanya itu bisa melonjak. Kita nggak tahu ya. Manipulasi. Beda. Takut jadi manipulasi. Kalau untuk lebih dalam mungkin nanti kita belum ready deh. Nah. Untuk nyebutnya yang belum ready deh. Kita kita sebenarnya harus percaya semua untuk Kita percaya semua COVID. kita harus percaya COVID itu ada, dan COVID itu berkembang ya. Yap. Itu berkembang lebih sebenarnya lebih galak lagi. Nah, gimana kita harus Galak mengatasinya ya? galak. Melalui diri kita sendiri, kita harus bekerja sama. Betul. Oke, karena jujur banyak foto video-video viral tuh yang nyeleneh, yang masih ada orang yang nggak percaya tentang COVID. Betul. Bahkan berani-beraninya dia bikin video sendiri, viralin dirinya sendiri, tidak percaya tentang COVID. Yang dinaikkan Ujung-ujungnya tangkap memang ya. ke media. Tapi yang disalahin bukan orangnya, tapi petugasnya dibilangnya, orang begitu ditangkap dia. Sebenarnya memang harus, jadi jangan memprovokasi banyak orang tentang tidak harus tidak percaya dengan COVID. COVID itu memang nyata. Tapi yang bikin orang-orang Indonesia itu nggak percaya datanya. Kenapa sekarang mungkin orang Indonesia lebih banyak yang kasarannya ya brutal ya, melawan gitu, melawan. Namanya juga warga plus 62 bang ya, begitu. Mereka tidak percaya gitu, bukan tidak percaya tentang COVID-nya, tapi datanya. Data untuk COVID. Iya kan? Belum lagi tambah kasus korupsi untuk bantuan Oh, bansos. Itu bansos mungkin yang juga. buat kita sebagai Nah, kan kita sebagai untuk masyarakat. fase pertama itu kita dapat bantuan bansos, tapi untuk kali ini Nggak kita ada. belum dengar kan, Nggak ada. dengar apakah bantuan bansos itu kan sampai sampai lagi. Tapi Uger loh. kayaknya kita kalau nggak ngundang ketua Narasumber ya? BNB-nya, ketua BNB Nah, yang itu punya, nanti setelah video-video ini nanti kita undang. kita undang nih satu Pasti orang kita lagi. datangin. Kita ya. datangin nih. Ada lagi nih satu. Kita balik kepada tema ya. Kok gua kangen banget kayaknya. Kita juga semua Oke. kangen. Kita sebenarnya percaya untuk teman-teman kita mewakili dari teman-teman FMB atau masyarakat. Masyarakat Kita semuanya Indonesia. percaya dengan gitu. Cuman kadang kita nggak percaya tentang Datanya. datanya aja sih. Gitu. Jadi Real solusinya atau enggak. Banyak bagi orang atas untuk kita percaya datanya, Ya. mungkin mau kasih komen nanti setelah channel ini keluar tuh. Selesai gitu ya. kan kita sih Jangan berharap- gua dong, selesai. Kita sih berharap pemerintah ya itu benar-benar menanggulangi COVID ini dengan seksama. Real ya bang, real ya. Real, Nyata. real. Open lah. Iya, masa kalah sama orang luar ya. Untuk kemanusiaan lah, untuk kemanusiaan, jangan semata-mata untuk pribadi, untuk Bisnis. memperkaya bisnis gitu, tapi untuk kemanusiaan masyarakat gitu. Emang mau seperti ini terus, ya kan? Kita nggak mau, kita mau tuh Indonesia maju, ya kan? Kita berkembang lagi, grow up. Ya. terus, gitu. Karena Indonesia ini Nanti negara- tetangganya Covid keluar. Iya. Kopik. Kopak. Apa? Masa harus dihantui terus sama COVID ya? Iya, kita- Mendingan kita- dihantui sama Bang Ocit gua. Kita udah melihat beberapa negara itu udah mulai
lepas masker malah. Lepas masker. Nonton Euro. Dan Euro pun sudah mulai keluar sekarang yang Di booming di Indonesia Euro. bukannya lepas masker, Lepas malah tanah, double masker. lepas tanah, lepas jangan. geser. Itu beda. Anak kosong. Ada tempatnya. Iya malah ngencengin sabuk. Iya. Banyak yang kelaparan jadi ngencengin sabuk. Jadi kedodoran tanah. Kurus. Tolong untuk Pak Petinggi ya, tolonglah demi Lebih memperhatikan kita lah sebagai rakyat. Sebagai rakyat, tolong benar-benar real untuk masalah COVID. Untuk tim medis juga kita terima kasih banyak telah membantu para pasien COVID, ya kan? Membantu para pasien COVID. Kenapa bang celek-celek bang? Mereka juga capek bahkan Ubinnya miring. oh ya banyak tim medis juga yang Saya jadi sampai kehilangan nyawa ya. Banyak. Banyak juga yang Makanya Gagas depan ya. Iya, gagas depan. Makanya kita bekerja sama lah, dari masyarakat juga bekerja sama untuk selalu menjaga prokes kesehatan, jaga jarak, ya kan, selalu menggunakan APD, ya minimal cuci tangan, pakai masker, ya kan, jauhi kerumunan, terus selalu jaga imun. ya, itu yang paling Sama penting. sih yang penting itu. Bukan Itu yang tayaman, paling bukan tayaman ya. Tapi gua nggak pernah lihat tuh bang ya lagi kincas bartender pakai APD lucu. Mungkin itu salah satu solusi Solusi ya. Solusi ya. untuk mengurangi. Bang Apun ada aja Bang Kalau- Apun. Tapi masuk juga, ya kan? Kalau buat FMB itu kalau untuk APD, waduh, gantengnya juga Keren kali ya. kelihatan, Jadi ya kayak kan? astronot ya, sampai ada yang nyawanya juga. Betul. Mempertaruhkan nyawa, keluarga, waktu, segala macam semua. Ya kita kembali lagi berpikir positif. Masyarakat dan kita ya. Tolong dengerin semua anjuran pemerintah, protokol harus dijalanin segala macam. Sekarang penanganan dari abang-abang Ferdi nih, penanganannya sendiri untuk ngadepin COVID ini, persiapannya abang selain mental itu apa aja sih bang sebelum masukannya sebelum keluar rumah atau untuk Di rumah untuk keluarga sendiri bagaimana? keluarga sendiri apa aja sih yang abang? Kalau gua pribadi buat keluarga, yang pertama vitamin ya bang, pasti dibanyakin tuh. Iya. Siap. Terus Itu ujian ya. Belum di endorse loh, belum di endorse. Jangan nyebutin merek. Belum di endorse. Terus desinfektan bang. Iya, gue jadi tiap pulang kerja itu lucu bang. Gue ketemu keluarga, ketemunya sama semprotan dulu. Oh, bukan vodka kan itu di Ya seharusnya Yang kedua, udah pasti tuh P3K tuh, masker harus ada tuh. Gue tiap berangkat kerja minimal 3 masker gue bawa bang. Iya, masker gue ganti. mulut, hidung, mata. Ya mana abang jalanin?